Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Hasimi dari kelas E. Di sini akan mengerjakan UAS mata kuliah ayat dan hadis kealaman yang dibawakan oleh dosen kami yang terhormat Dr. Ali Imron. Di sini kami akan mereview buku karya Dr. Syuaib Ahmad Malik yang berjudul Islam dan Evolusi, Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern. Menurut saya, sebagai pembaca, ini adalah karya yang sangat menarik, di mana Dr. Malik itu terlibat dengan berbagai isu yang berkaitan dengan biologi evolusi, filsafat, teologi, rancangan cerdas, serta tanggapan agama-agama terhadap teori evolusi, dan masih banyak lagi. Namun, yang saya lihat tujuan utama buku ini adalah untuk menyoroti perdebatan utama dalam komunitas muslim mengenai evolusi dan melihat apakah perdebatan tersebut sejalan dengan paradigma Asy'ari Imam Al-Ghazali. Dr. Malik menggunakan tulisan-tulisan Imam Ghazali untuk memperoleh prinsip-prinsip yang dapat membantu menentukan apakah sesuatu dapat diterima secara teologis dalam kerangka Asy'ari yang digariskan oleh Imam Ghazali ini. Nah, beliau itu memahami dengan jelas fakta bahwa ini adalah latihan hipotetis di pihaknya, dan bahwa prinsip-prinsip tersebut diperoleh melalui pemahamannya sendiri terhadap ide-ide Ghazali berdasarkan karya-karya Ghazali yang Dr. Syuaib baca. Ia mempelajari literatur tentang evolusi dan berbagai diskusi seputar topik di kalangan agama, dan kemudian memaparkan 4 posisi utama tentang evolusi di dunia Islam. Nah, dalam ikhtisar singkat ini, review singkat ini, saya akan mengulas buku tersebut. Buku Islam dan Evolusi ini, ya, insya Allah. Namun saya akan fokus pada pembahasan Dr. Malik terkait evolusi di dunia Islam, dan apakah masing-masing diskusi tersebut dapat diterima secara normatif atau teologis, atau tidak dapat diterima menurut penelitiannya. Saya tidak akan membahas sejumlah topik lain yang ia gali lebih dalam di dalam buku ini, seperti kritik terhadap rancangan cerdas, tanggapan umat Kristiani terhadap evolusi, pokok-pokok yang berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan, sejarah teori evolusi, atau kritik terhadap klaim bahwa sebagian umat Islam di era klasik mengisyaratkan evolusi dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, pembaca atau pendengar video ini yang tertarik dapat merujuk langsung ke bukunya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai topik-topik yang akan saya jelaskan ini, ya. Yang pertama, dalam buku ini beliau mendefinisikan apa makna evolusi. Nah, penting untuk memahami apa itu evolusi dan apa yang bukan. Ada banyak kesalahpahaman di kalangan masyarakat tentang evolusi. Ya, di kalangan masyarakat umum maksud saya, maaf. Kita perlu membedakan antara konsepsi populer mengenai teori ini dan bagaimana teori ini dipandang di kalangan ilmuwan. Dr. Malik berpendapat bahwa evolusi sebagai teori ilmiah yang dipandang oleh para ilmuwan terdiri dari 3 konsep inti yang beliau jelaskan dalam bukunya tadi, ya. Yang pertama, waktu dalam. Artinya, evolusi terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, rentang waktu yang sangat lama, jutaan bahkan miliaran tahun, dan tidak terjadi secara tiba-tiba dan ataupun secara singkat. Ini adalah proses yang sangat lambat dan sangat bertahap. Nah, yang kedua yang dijelaskan oleh beliau adalah leluhur yang sama. Ini berarti bahwa semua makhluk kembali ke nenek moyang yang sama. Ya, semua makhluk yang ada sekarang kembali ke nenek moyang yang sama. Nenek moyang yang satu, yaitu sekitar miliaran tahun yang lalu semua makhluk hidup mempunyai nenek moyang yang sama. Perlu dicatat di sini bahwa teori ini tidak mengatakan bahwa manusia berasal dari kera atau monyet, melainkan bahwa kita semua memiliki nenek moyang yang sama di satu tempat dalam
rantai evolusi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mekanisme penyebab yang beliau jelaskan dalam buku ini tadi ya. Bagian ini menjelaskan bagaimana nenek moyang yang sama itu berevolusi menjadi spesies yang berbeda dalam waktu yang lama, jutaan bahkan miliaran tahun. Neo-Darwinisme yang merupakan versi teori dominan yang diterima saat ini mengatakan bahwa mutasi acak dan seleksi alam adalah kekuatan pendorong proses ini. Nah, kita perlu mendefinisikan kedua istilah ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Namun, perlu diingatkan bahwa terdapat perdebatan di kalangan ilmiah mengenai bagaimana evolusi itu terjadi. Namun, tidak mengenal apakah evolusi terjadi atau tidak. Nah, Dr. Malik menyatakan, meskipun evolusi neo-Darwinian berhasil, terdapat beberapa perdebatan ilmiah mengenai mekanisme sebab dan akibat, yaitu prinsip ketiga. Para kritikus dengan tepat menyebut potensi revisi evolusi neo-Darwinian atau sintesis modern ini sebagai sintetis evolusioner yang diperluas. Nah, beliau menjelaskan itu di halaman 56 dalam buku beliau ya. Hal ini penting untuk dipahami ya, karena kita melihat banyak pihak oposisi yang memilih kritik dari para ahli biologi yang tidak setuju dengan mekanisme Darwin. Nah, tapi mereka itu tidak menolak teori evolusi itu secara keseluruhan. Nah, kemudian seleksi alam. Nah, mekanisme ini menyatakan bahwa faktor lingkungan berperan dalam menentukan jenis hewan apa yang tersisa dan jenis hewan apa yang punah. Contoh seperti jerapah dengan leher yang relatif lebih pendek tidak akan dapat bertahan hidup jika tidak dapat mencapai pohon yang tinggi sebagai sumber makanannya. Nah, tapi sebaliknya, jerapah dengan leher yang lebih panjang itu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bisa bertahan hidup karena memiliki sifat yang diperlukan untuk bertahan dalam konteks tertentu. Nah, itu beliau jelaskan dalam halaman 26 serta 27 dalam buku itu. Seiring waktu, jerapah berleher panjang akan mewariskan gennya kepada anak-anaknya dan kita tidak akan lagi melihat jerapah yang memiliki leher lebih pendek di lingkungan tersebut. Inilah sebabnya ya, mengapa ungkapan survival of the fittest itu sering digunakan untuk menggambarkan proses ini. Kemudian ada mutasi acak. Ini mengacu pada mutasi pada gen yang menyebabkan variasi pada spesies-spesies yang ada. Teori ini menyatakan bahwa ketika gen bermutasi selama miliaran tahun setelah diturunkan dari generasi ke generasi, hal ini menyebabkan variasi pada spesies itu. Ada berbagai alasan yang dibahas dalam literatur ilmiah termasuk dalam buku ini mengenai mengapa mutasi terjadi dan mencakup hal-hal seperti paparan radiasi atau bahan kimia, kesalahan penyalinan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan alasan tersebut bisa berupa perubahan kecil atau besar. Dr. Malik menyatakan dalam bukunya, bergantung pada frekuensi mutasi dan kapan mutasi itu terjadi, bagaimana mutasi itu terjadi, di mana mutasi itu terjadi, dan apa akibatnya. Apakah akibatnya dapat mengarah pada berbagai kemungkinan jalur evolusi. Itu beliau jelaskan di dalam buku ini halaman 29. Halaman 28 maksud saya. Dr. Malik juga menyajikan bukti-bukti yang digunakan para ilmuwan untuk membuktikan evolusi. Tanggapan mereka yang menolak bukti evolusi dan argumen tandingan terhadap kritik pihak oposisi, mereka yang terkait dengan buktinya dapat merujuk ke buku tersebut untuk rincian yang lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya review di sini adalah prinsip Ghazali untuk heteroduksi dan interpretasi figuratif yang valid. Nah, beliau menjelaskan sangat rinci dalam buku ini ya,
Dr. Malik menyusun daftar kriteria yang digunakan Ghazali untuk menentukan apa yang valid secara teologis dan untuk membedakan antara interpretasi yang valid dan tidak valid. Keempat posisi mengenai evolusi di dunia Islam kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria ini. Nah, menurut Dr. Malik, Imam Ghazali berpendapat bahwa keyakinan terhadap 3 prinsip utama, Tuhan, Nabi, dan Eksaton, itu harus dipegang teguh bersama dengan teks apapun yang bersifat mutawatir, yang tidak terbuka untuk penafsiran kiasan. Jika tidak, mereka mungkin akan dituduh tidak beriman. Selain itu, ada wilayah abu-abu lain yang perlu ditangani berdasarkan kasus berkasus. Nah, itu beliau jelaskan dalam buku ini halaman 280.